Tahukah kamu bahwa berdasarkan riset, kita manusia katanya punya 70.000 pikiran dalam sehari. Dan besar dari 70.000 itu, besar diantaranya adalah pikiran yang sama yang kita ulang setiap harinya. Dan sebagian besar dari pikiran tersebut katanya adalah pikiran yang negatif. Apakah itu benar? Gimana menurutmu? Coba sekarang aku ajak kamu untuk langsung praktek, langsung renungkan, langsung sadari apa saja pikiran-pikiran yang sering kali kamu putar dalam otakmu. Coba pilih satu. Apa kalimatnya? Apakah kata-kata seperti hidupku memang susah, atau kenapa ya aku tuh nggak beruntung banget, atau udahlah aku mah gak ada yang suka sama aku, atau misalnya kenapa ya aku hidupnya gak kayak dia. Nah, apakah jangan-jangan itu adalah kalimat yang kamu sering ulangi selama ini? Nah teman-teman, berdasarkan Acceptance Commitment Therapy atau ACT, ada sebuah konsep yang mengajak kita untuk melihat pikiran dengan lebih jelas lagi. Katanya selama ini kita seringkali looking from a thought rather than at a thought. Kita biasanya seringkali melihat dari pikiran kita ketimbang ke pikiran kita. Ketika kita punya pikiran misalnya, udahlah aku gak ada yang suka, kita berpikir dari pikiran kita itu, kita melihat dari si pikiran kita itu, kita menganggap bahwa pikiran itu benar, bahkan kita nggak ada jeda untuk mempertanyakan apakah ini sebenarnya benar. Dan kita langsung percaya aja, kita tidak melihat si pikiran itu. Kita bahkan nggak ngeh mungkin bahwa kita bisa punya jeda untuk melihat si pikiran itu. Yang aku mau ajak teman-teman di sini adalah untuk menyadari bahwa ternyata kita punya jeda, kita bisa punya jeda untuk kemudian melihat dulu apa pikiran kita tersebut. Nah, di Acceptance Commitment Therapy, teknik ini disebut juga dengan Cognitive Diffusion Technique. Dan ada beberapa kalimat yang aku rasa sangat-sangat efektif untuk membantu kamu untuk bisa melihat pikiranmu dengan jelas, benar-benar melihat pikiranmu. Contohnya kalimat misalnya ya, kalau kita punya pikiran bahwa nggak ada yang suka sama aku gitu, ketimbang kita bilang sama diri kita, udahlah nggak ada yang suka sama aku, kita bisa shifting, kita bisa mengubah pikiran kita, perspektif kita dengan cara mengatakan seperti ini, aku saat ini sedang punya pikiran bahwa nggak ada yang suka sama aku. Yang pertama, kita berpikir bahwa ya udah emang nggak ada yang suka sama aku. Yang kedua, kita mulai mengambil jarak dan melihat bahwa oke, saat ini aku sedang punya pikiran bahwa nggak ada yang suka sama aku. Saat ini loh, aku sedang punya pikiran ini. Tapi apakah artinya pikiran ini benar? Apakah artinya aku selalu berpikir seperti ini? Jawabannya adalah, aku yakin ya jawabannya adalah enggak sih gitu. Tapi saat ini aku sedang punya pikiran ini. Contoh berikutnya, kita mungkin sering bilang aku lagi sedih gitu. Ketika kita bilang aku sedih gitu ya, kita seakan tanpa kita mungkin sadari, kita membuat label ke diri kita bahwa aku sama dengan sedih. Aku sedih, itu adalah aku adalah sedih. Sekarang aku ajak kamu untuk mengubah kalimatnya dengan cara, saat ini aku sedang punya perasaan sedih. Coba rasakan bedanya apa. Yang pertama, aku sedih. Atau aku I'm depressed. Yang kedua, aku saat ini sedang punya perasaan sedih. Aku saat ini sedang punya perasaan depresi. Jadi tiba-tiba dengan mengatakan kalimat ini, kita bisa melihat perasaan kita, menyadari bahwa oke,
saat ini aku sedang punya perasaan sedih. Apakah kamu sebenarnya sedih terus hidup kamu? No. Apakah 24 jam sehari kamu sedih? No, of course not. Tentu tidak. Jadi kamu bukanlah rasa sedih itu. You are not your thought. You are not your feeling. Kamu bukan pikiran bahwa nggak ada yang suka sama kamu. Suatu saat kamu punya pikiran itu. Suatu saat kamu punya perasaan bahwa kamu sedih. Tapi kamu bukan perasaan itu. Kamu bukan pikiran itu. Aku ambil contoh lagi. Misalnya kamu punya memori bahwa aku tuh selalu aja ditolak misalnya. Nah, ketimbang kita bilang gitu, kita bisa bilang, oke, saat ini aku sedang mengingat memori bahwa aku pernah ditolak. Aku sedang punya memori loh, bukan berarti ini sedang terjadi sekarang loh. Bukan berarti sekarang ini aku sedang ditolak. Aku punya memori bahwa aku pernah ditolak. Masuk akal ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana dengan cognitive division teknik ini dari acceptance commitment therapy kita bisa melihat pikiran kita, perasaan kita, sensasi fisik kita ataupun kebiasaan kita, memori kita dan seterusnya. Jadi, inilah yang disebut namanya mindful. Mindful sadar dari kepada pikiran kita, perasaan kita, sensasi fisik kita, kebiasaan kita, kecenderungan kita dan seterusnya. Nah, teman-teman, ketika kita bisa melakukan ini, kita bisa lihat bahwa the thought doesn't change, but our relationship to it change. Pikirannya sih nggak berubah. Iya, kita punya pikiran bahwa oke, aku nggak ada yang suka. Aku punya pikiran bahwa orang tuh selalu nolak aku. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa itu cuma pikiran. Itu just a thought, itu hanyalah sebuah pikiran. Karena kita bisa melihat pikiran kita dengan jelas, dengan lebih saksama, ada jarak antara yang melihat dan yang dilihat ini objeknya, hubungan kita dengan pikiran kita tiba-tiba melunak, tiba-tiba berubah. Karena aku bukan lagi pikiran itu. Dan kalau teman-teman menyadari di sini, kalau teman-teman bisa mengikuti aku sekarang, kita bisa melihat bahwa ternyata ada loh bagian dari diri kita yang bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan kebiasaan kita. Apakah bagian itu? Siapakah bagian itu? Ada bagian dari diri kita yang sebenarnya terbebas dari semua konteks-konteks ini dan semua fenomena ini. Ada bagian yang sedang mengamati semuanya ini. Itulah yang disebut di acceptance commitment therapy disebut dengan the observing self, diri yang mengamati, bagian diri yang mengamati. Nah, teman-teman, mungkin ada yang merasa masih ada yang bertanya-tanya, tapi tentu ini perlu praktek dan teman-teman bisa praktek sendiri atau teman-teman bisa menghubungi profesional seperti aku ataupun orang-orang lain yang mempraktekkan acceptance commitment therapy untuk bisa makin menyadari the observing self ini, bahwa kamu bukanlah pikiran kamu, bukanlah perasaan kamu, bukanlah tubuh kamu, bukanlah sensasi yang membelenggu kamu, dan juga bukan kebiasaan-kebiasaan kamu. You are bigger than that. Jadi teman-teman, bagaimana kamu define yourself? Bagaimana selama ini kamu mendefinisikan siapa kamu, melabeli siapa kamu? Apakah kamu adalah orang yang pernah ditolak atau kamu adalah yang tertolak? Nah, dengan teknik seperti ini, kamu bisa melihat bahwa kamu bisa membedakan diri hakikat kamu dengan pikiran kamu, perasaan kamu, dan sensasi fisik kamu. Nah, aku rasa ini adalah teknik yang sangat-sangat simple banget, tapi kalau kamu praktekkan, itu akan sangat-sangat powerful. Seketika aja kamu akan bisa langsung mengambil jarak antara kamu dan pikiran kamu. Kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas. Gimana menurut kamu? Apa kamu tadi bareng-bareng aku praktekin? Kalau iya, aku pengen tahu komentar kamu seperti apa, efeknya buat kamu, apa rasanya? Apakah kamu tertarik untuk cari tahu lebih banyak, mempraktekkan lebih banyak dari acceptance commitment therapy ini? Say yes if you do.
Dan kalau teman-teman merasa, gila video ini bermanfaat banget, kamu bisa juga bantu aku untuk share ke teman-teman kamu, tentunya kasih tombol like. Dan juga kalau kamu masih baru di channel ini, bantu aku please buat subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tahu kalau aku bikin video lagi. Dan teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Silakan langsung praktek dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.